Jadi artinya, ya kami insya Allah kalau ini tidak slip of tongue. Jadi kami semua ketika gelar perkara khusus itu benar-benar melihat bahwa pada saat gelar perkara khusus kami tidak melihat dengan jelas yang namanya watermark ya. Kalau ada itu grafis. Emboss tidak bisa emboss itu harus diraba. Bagaimana kami bisa memegang, meraba, itu tidak dikeluarkan. Dan kalau ada tangan seseorang yang katanya kami bisa meraba, menembus. Apa bisa tangannya menembus? Nggak mungkin tangan itu menembus begitu ya. Nggak mungkin, karena tangan yang menembus itu adalah dia harus masuk ke dalam plastik. Tidak mungkin tangan itu bisa masuk ke dalam plastik dan kemudian menembus semacam itu. Susah kemudian kalau melakukan itu gitu ya. Jadi artinya kecuali dia bilang, mungkin ijazahnya pendek, tapi ijazahnya juga bisa panjang. Itu baru bisa ya. Itu baru keluarnya pendek dan panjang. Tapi kalau namanya ijazahnya tangannya bisa menembus, sama sekali tidak mungkin. Saya kira itu ya penegasan dari saya. Oh, materainya juga ada materai hijau, ada merah. Itu nanti termasuk salah satu yang akan kita challenge pada saat itu karena tidak semua kita beberkan ya, karena pengalaman kita cerita soal emboss, kita cerita soal watermark diikuti itu ya, jadi itu yang tidak bagus. Jadi kira-kira itu teman-teman semua. Dan tadi ada salam juga dari Dr. Ismon, salam dari Dr. Tifa. Kita RRT tetap bersatu di bawah kuasa-kuasa hukum kami semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Roy, jadi kalau uji independen tuh gimana sih yang dimintakan oleh Mas Roy? Gini, jadi makanya kami mengajukan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, kemudian juga UI atau kampus lain ya. Saya dengar kemarin ada orang dari teman-teman dari kampus juga, jangan UI dong, UI kan ya quote and quote nggak terlalu suka sama UGM. Udah mana aja lah, mau UI, mau ITB, mau IPB, pokoknya kampus yang punya itu. Atau misalnya ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, itu yang punya peralatan CMV yang juga bisa memeriksa dokumen itu asli atau tidak. Nah nanti dokumen yang kemarin diributkan itu ya, yang tidak pernah atau tidak boleh kami pegang, dan gak ada seorang pun yang megang ya. Kalau ada orang yang berkata pernah megang tuh halu ya. Itu mengatakan kalau itu nanti diperiksa, kertas yang diuji, pas fotonya terlalu amat sangat kontras itu. Yang dalam pengalaman saya itu nggak mungkin dari tahun 85. Itu kemudian diuji secara independen, nanti akan ketahuan itu cetakan tahun berapa. Itu dikabulkan atau tidak sih? Dibolehkan atau tidak? Kita mengusulkan itu, dan makanya pengadilan ini nanti akan teruji oleh masyarakat juga. Kalau memang fair, ya pasti akan dibuka itu. Tapi kalau enggak ya udah ketahuan. Contohnya juga tadi, kenapa saya mencontohkan Bu Heliana sebagai wakil gubernur Bangka Belitung ya. Itu kalau fair, ya equality before the law, harusnya ada indikasi itu kena pasal 363, 263 atau 264 tuh bisa kena juga gitu loh, orang-orang kayak. Oh iya, ini kalau dalam bahasa tradisional Jawa, Jokowi ini lamis. Lamis itu apa? Munafik. Ya gitu lah, nggak mungkin dia akan menjadi. Makanya saya ketawa aja. Dia ngomong apa enggak, nggak usah dianggap. Nih media juga iseng aja sih tanya ke Jokowi. Nggak iseng dong, kan emang ini harus dipantau gimana prosesnya. Maksudnya gini, karena Jokowi itu selalu cari panggung. Ya, jadi dia selalu mengeluarkan kata-kata yang biar heboh. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu dia bilang ada orang besar, ada saya tahu siapa, nggak usah anu. Akhirnya apa? Jadi isu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau pemerintah atau hukum itu mau fair, orang ini harus tangkap ini. Karena membuat kegaduhan, selalu bikin kegaduhan, selalu bikin isu. Itu klaim dari Mas Roy apa gimana? Oh iyalah kalau fair ya. Contohnya kalau fair ya, kayak Heliana ya, wakil gubernur Bangka Belitung. Itu kena ijazah palsu, kena juga pada yang melapor cuma anak mahasiswa. Jadi harusnya dia juga kena, ini masyarakat menilai kok Mbak. Oke. Gitu, orang ini mau pakai ijazah palsu tapi nggak dikenain apa-apa. Itu kan parah.